Oke bro, lanjut nomor 13. Yuk sini yuk. Kita baca soalnya. Melalui titik 1,-3/4 dibuat garis singgung pada parabola Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Maka absis kedua titik singgungnya adalah, yuk sini. Nah, perhatikan sini. Jawab ya, saya jawab di sini. Jawab. Ada parabola. Nah, kita bikin parabolanya nih. Ada parabola. Oke, sini kita bikin parabolanya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Parabola ini persamaannya apa tadi? Y sama dengan 1/4 X kuadrat Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Sip. Dan ada garis singgung. Nih, ada garis singgung melalui titik. Titiknya itu 1,-3/4. Misalnya, saya bikin titiknya di mana ya? Di sini deh. Nah, saya bikin titiknya di sini. Di sini titiknya 1,-3/4. Dari titik ini dibikin garis singgung. Nah, misalnya saya bikin garis singgung yang pertama, saya tarik nih. Dari titik ini menyinggung kurva. Nah, di sini misalnya ya. Ini garis singgung yang pertama. Nah, otomatis ada titik singgungnya ya. Misalnya ini ada X yang pertama, boleh. X yang pertama berapa? Nggak tahu nih. Gitu ya. Terus berikutnya. Nah, ini ada garis singgung yang kedua. Garis singgung yang kedua melalui titik ini juga. Saya pakai warna hijau misalnya. Nah, ini ada titik singgung yang kedua. Nah, ada titik singgung. Titik singgung ada X ada Y ya. Yang ditanyakan X-nya aja nanti, absisnya ya. Yang ditanyakan absis berarti X-nya aja. Ini ada titik singgung. Nah, di sini X-nya berapa? Nah, itu 2. Sip. Sekarang bagaimana cara mencarinya? Lihat, perhatikan. Kita akan membuat garis ini, mencari gradiennya ya. Jadi nanti sebenarnya ada 2 gradien. Ini gradien yang pertama, dia punya gradien nih. Nah, ini juga punya gradien. Ini gradien yang kedua, ini punya gradien juga. Nah, ini berapa gradiennya? Ini juga berapa gradiennya? Kita nggak tahu ya. Bagaimana cara mencarinya? Lihat, 2 garis ini, hijau dan merah, itu sama-sama melalui 1,-3/4, tetapi gradiennya tidak tahu. Yuk, kalian ingat nggak cara membuat persamaan garis yang ada gradien dan ada titiknya? Gimana coba persamaan garisnya? Yang gini teh, ayo. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ingat nggak nih yang seperti ini? M itu gradiennya, X1 Y1 titik yang dilaluinya. Misalnya ya, di sini ini X1 ini yang dilalui X1 ini koma Y1. Jadi X1-nya ini, Y1-nya ini. Jadi kalau dimasukin nanti Y kurangi Y1, Y kurangi Y1. Y1-nya mana? Ini dia. Min jadi plus ya. Nah, gitu ya. 3/4. Paham gak nih? Kurangi Y1. Y1-nya min jadi plus sama dengan M. M-nya nggak tahu. Sini terus X kurangi X1, X1-nya 1. Oh, cerai. Oh, cerai. Jadi nanti ini Y ini sama dengan, kalau saya kalikan nih jadi MX, saya kalikan jadi min apa? Min M. 3/4-nya dipindah ngek ke kanan jadi min 3/4. Oh, cerai. Oh, cerai. Ini saya persamaan garisnya ya. Persamaan garis yang merah, yang hijau ataupun yang merah. Tapi kita nggak tahu M-nya berapa. Nah, cara mencarinya misalnya ya, yang ini tadi kita anggap Y1, ini kita anggap Y2. Karena Y2 ini Y2 itu berarti ini bisa hijau bisa merah tergantung gradiennya. Karena yang merah dan yang hijau menyinggung kurva, berarti nanti kita bisa gini kan, samakan gini, Y1 harus sama dengan Y2, tapi dengan syarat. Nah, kalau ada menyinggung itu syaratnya apa? Ada garis menyinggung. Saat nanti D-nya harus sama dengan 0. Ingat nggak nih? Lupa ya? Oh, yang lupa sini ya. Catatan nih. Catatan. Kalau kalian punya gini misalnya ya, ada garis. Ini ada garis, saya bikin garis nih. Ada garis seperti ini. Gitu ya. Terus ada kurva yang menyinggung misalnya, atau memotong dulu deh. Kalau ada kurva memotong seperti sorry bro. Nah, ada kurva yang memotong ini. Sorry. Ada kurva yang memotong seperti ini. Ini ya. Ini memotong, terus nanti ada kurva yang lain lagi. Ada kurva yang lain lagi misalnya menyinggung.
Ini menyinggung. Kebanyakan. Sorry. Gini ya. Menyinggung ini namanya. Atau tidak dua-duanya. Kalau tidak dua-duanya jadi tidak menyinggung juga tidak memotong. Oke, gini deh kurang lebih ya. Ya jadi nanti kalau ada kurva ini memotong, ini berarti nanti syaratnya D-nya itu lebih besar dari 0. Ini syaratnya apa? D-nya sama dengan 0. Kalau tidak dua-duanya, D-nya lebih kecil dari 0 ya. Ini catatannya. D itu apa mas? Ingat D itu kalau kalian punya sebuah persamaan kuadrat gini, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama 0. Berarti yang namanya D itu adalah apa D? Betul. D itu B kuadrat min 4AC gitu ya. Ini makanya dari Y1 dan Y2 karena dia bersinggungan antara Y1 dan Y2 ini kita samakan dulu baru kita cari D-nya. Jadi kita bikin persamaannya dulu. Y1 yaitu 1/4 X kuadrat. Y2 itu apa tadi? MX kurangi M kurangi 3/4. Kita jadikan ke kiri semua. Kalau kita jadikan ke kiri semua jadi 1/4 X kuadrat. Ya pindah nih jadi min MX. Sip, pindah min M nya jadi plus M. Min 3/4 nya pindah jadi plus 3/4 sama dengan 0. Cerai. Jadi nanti ini kita bisa cari D-nya ya. D itu B kuadrat min 4 AC-nya. Atau ini boleh kalian kali dengan 4 dulu semua. Biar gampang ya. Semuanya kalian kali dengan 4 semuanya nih. Ini kalian kali dengan 4. Tujuannya apa? Biar nggak ada pecah-pecahan. Yuk kali 4 jadi X kuadrat. Kalau kali 4 jadi apa ini? 4MX. Kalikan 4 jadi 4M. Kalikan 4 jadi tinggal 3 aja. Cerai. Nilai A, B, dan C nya gimana? Ya ini nilai A. Itu di sini ya 1. Nilai B ya ini nilai B nya min 4M. C nya ya ini C nya seluruhnya. Ini C nya. Cerai. Karena dia menyinggung syaratnya apa? D-nya itu harus sama dengan 0. Apa tadi D? D itu adalah B kuadrat min 4 AC. Ini harus sama dengan 0. B nya mana? Min 4M. Berarti min 4M dikuadratin min 4AC. 4 kali A nya 1. C nya berapa mas? C nya ini dia 4M ditambah 3. Cerai. Yuk ini sama dengan berapa sini? 0 gitu ya. Yuk kalau kita kuadratin jadinya jadi ini 16M kuadrat. Gitu ya. Sip. Terus ini min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali 4 jadi min 16 M. Terus min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali plus 3 jadi min 12. Cerai sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 4. Kan bisa dibagi 4 semua ya biar gampang. Dibagi dengan 4 semua. Cerai. Yuk dibagi 4. Dibagi 4 jadi 4M kuadrat. Dibagi 4 jadi 4M. Dibagi 4 jadi 3 sama dengan 0. Kita faktorin. Yuk kita faktorkan. Sama dengan 0. Kalau 4 ya terus aja 1/4. Sini nanti 4M biar gampang. Ini 4M. Kalau sudah lancar boleh langsung ini 4M ini M gitu misalnya. Sekarang kalian cari bilangan. Bilangan itu kalau dikalikan harus ketemu berapa nih kalau dikalikan? Min 12 ya. Dari mana min 12? Ini caranya yuk. 4 sini min 3. 4 kali min 3 berapa? Min 12 ya. Jadi cari bilangan kalau dikalikan ketemu min 12. Kalau ditambahkan ketemu berapa? Di tengahnya berapa? Min 4. Berapa? Hayo. Betul berapa? Iya, min 6 sama 2. Min 6 kali 2 min 12. Betul ya? Min 6 tambah 2 min 4 asik. Jadi angkanya adalah min 6 plus 2. Sekarang kita cari M nya. Gimana cari M nya? Ya udah, berarti ini biar 0 itu M nya ganti berapa? Min 6 jadi plus 6 ada 4 nya. Berarti bagi 4. 6/4 itu sama dengan berapa? 3/2. Cerai gitu ya. Yang ini M nya min 2/4 ya. Atau sama aja berapa? M nya min setengah. Misalnya ini M1 ini M2 gitu ya. Boleh. Atau dibalik mas. Boleh gak mas dibalik M1 sama M2 nya? Boleh. Ini M1 ini
2, nggak masalah. Ya tadi M1 ini dia, M1 nya berapa? 3/2. Oh ketemu. M2 nya berapa? M2 nya min setengah. Sip. Bagaimana mencari nilai X nya? Yuk perhatikan sini ya, saya geser dikit. Geser mas. Oke yuk geser yuk. Lihat perhatikan. Yang namanya gradien, ternyata gradien itu turunan dari kurva yang disinggung. Ya, M itu sama dengan turunan dari kurva yang disinggung. Kalau ini kurvanya Y1, berarti ini turunan dari Y1. Jadi ini turunan dari apa? Y1. Cuma nanti bedanya apa? Di sini M-nya min setengah, ini M-nya 3/2. Jadi nanti ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama, M-nya di sini min setengah sama dengan ini. Y aksennya berapa ya? Turunannya ini. Turunannya jadi 1/4 X kuadrat jadi berapa? 2/4 ya. 2/4 itu sama aja setengah X. Gitu. Oke. Kalau saya coret, saya coret ini M yang berapa nih berarti kita pakai? Ini M yang kedua ya. Oke, sebentar deh. Ini pakainya M yang kedua berarti ya. Ini pakai yang M udah kasih keterangan. Ini M yang kedua. Maka M-nya ini diganti berapa? Min setengah. Sip. Min setengah sama dengan setengah X kalau saya coret. Ini coret habis, tinggal min 1. Oh, berarti X-nya ketemu berapa? Min 1. Gitu ya. Oh, jadi X yang di sini itu min 1. Gitu ya. Terus yang kita cari M yang pertama. Yuk kita pakai M yang pertama sekarang. M yang pertama. Itu berarti M-nya berapa? M-nya itu 3/2. Saya tulis 3/2. M itu katanya apa? Y aksen. Y aksennya turunannya ini. Turunannya 1/4 X kuadrat, yaitu 2/4 X 2/4 X atau setengah X ya. Jadi ini setengah X. Oke. Ini sebenarnya bawahnya sama-sama per 2. Coret aja nih. 1 kali X sama dengan berapa? 3. Oh, jadi nilai X-nya sama dengan 3. Oh, jadi yang M1 ini X-nya 3. Oh, jadi absesnya itu adalah X-nya 3, X1-nya, terus dan min 1 gitu ya. Berarti min 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah min 1 dan 3, atau boleh 3 dan min 1. Sama aja boleh ya. Min 1 dan 3. Ada nggak jawaban yang seperti itu tuh? Min 1 dan 3 atau 3 dan min 1? Min 1 dan 3. Ini dia. Sip. Oke. Bisanya ya, yang perlu kalian ingat, ayo hati-hati. Kita ulang sedikit ya. Yang perlu diingat apa aja coba ayo. Ini ya. Kalau dia bersinggungan ya, yang perlu diingat ini dia. D-nya harus sama dengan 0. Tetapi kita samakan dulu antara Y1 dan Y2. Ini dia yang diingat. Oke. Sip ya. Terus membuat garis lurus. Ini ingat juga nih. Bagaimana cara membuat garis lurus? Jika sudah diketahui satu titik dan satu gradien. Sip. Oke. Sip. Jadi tadi jawabannya berapa nih? Min 1 dan 3. Sampai sini dulu ya. Yang ada pertanyaan nggak boleh nanya karena tidak bisa dijawab ya. Oke, sampai sini dulu. Dadah, see you. Assalamualaikum.